Oke. Oke, kita masuk ke addressing, share lib, dan pointer. Teman-teman ini bisa melihat jadwalnya di Skele ya. Di Skele sudah ada linknya seperti biasa. Kemudian teman-teman bisa melihat. Oke, sebenarnya ini tugasnya sudah rilis, tapi kemarin mohon maaf kami belum sempat finalisasi, belum sempat menentukan fixnya. Jadi masih di dalam penyusunan. Jadi mungkin minggu ini atau minggu Senin minggu depan akan dirilis. Juga nanti kita akan perpanjang deadline-nya ya. Oke, nah ini juga kalau menurut jadwal di Skele ya, kalau menurut jadwal di Skele, teman-teman bisa lihat, oke, ya 18 sampai 29, jadi ya mungkin nanti deadline-nya kita sedikit perpanjang setelah UTS ya, berapa hari, mungkin 3 hari gitu ya. Kalau kita lihat tanggal 29 itu kan Jumat ya, mungkin kita undur sampai hari Selasa atau Rabu gitu ya. Oke, mungkin begitu dulu. Kemudian untuk minggu ini kita masuk ke addressing, share lib, dan pointer ya. Addressing, share lib, dan pointer itu materinya teman-teman bisa lihat di os.vlsop.org. Nah, kalau di sini teman-teman bisa lihat di week 04 ya. Kalau di Ilkom itu masuknya week 04. Nah, karena kita sedikit berbeda. Kemarin kita pisah antara C programming dan security. Nah, kita berarti yang di sini agak ini ya, agak mundur. Nah, ini week 05 di kita, tapi di Ilkom week 04. Nah, teman-teman bisa melihat slide-nya ini. Oke, ini sebenarnya slide untuk pointer-pointernya aja ya. Oke. Oke, mungkin langsung saya sampaikan juga ya. Oke. Nah, di sini pointer-pointernya aja bahwa kita kalau kita memiliki penyimpanan data di memori ya, untuk menyimpan data dan ada addressing, ada alamat. Nah, kemarin sebelumnya saya sudah sampaikan ya, ada variabel itu disimpan di memori. Nah, variabel itu punya alamat di memori dan juga punya data atau isinya gitu ya. Ada bits, bytes, word, dan seterusnya. Oke. Nah, kemarin saya juga sudah pernah menyampaikan tentang alamat di memori. Nah, kita mungkin hari ini akan perdalam itu. Oke. Oke. Ya, ya. Ingat lagi teman-teman bahwa kita punya bit, ya, punya byte, punya words, ya. Jadi bit, ya, bit binary. Kemudian byte, 1 byte itu 8 bit. Kemudian ada word. Nah, word ini satuan yang konvensi sendiri ya. Biasanya masing-masing sistem punya satuan word yang berbeda-beda. Contohnya kalau teman-teman dulu ngambil DDAK di AVR itu 1 word 16 bit atau 2 byte ya. Nah, kalau teman-teman belajar MIPS, belajar komputer MIPS, nah itu ada 1 word itu 4 byte atau 32 bit ya. Ya, ingat lagi 1 byte itu 8 bit, kalau ditulis heksadesimal itu 2 digit ya. Jadi 1 byte itu kalau ditulis heksadesimal 2 digit. Kalau ditulis di memori itu 1 byte itu 1 kotak atau 1 alamat. Nah, jadi di memori itu 1 byte itu 1 alamat. Konsensusnya sama seperti di DDAK dulu ya. 1 byte itu 1 alamat. Oke. Kemudian, nah ini mohon maaf suara saya agak serak karena begadang ya. Oke, kemudian ya kita punya numeric data representation dan number base ya. Kita bisa gunakan basis 10 atau desimal, kita bisa gunakan binary atau basis 2. Nah, atau kita gunakan heksadesimal basis 16. Nah, yang sering kita gunakan mungkin desimal dan heksa ya. Nah, 2 itu. Toh dari heksa dikonvert ke binary tinggal dikonvert aja. Berarti 1 digit heksa itu 4 bit ya, 4 digit binary. Oke, nah nah, teman-teman bisa melihat di sini kalau misalnya teman-teman lihat di OSC Silberschat ya, di OSC Silberschat itu bisa melihat di chapter 9 ya, chapter 9. Oke, di chapter 9. Jadi kalau teman-teman pengen melihat slide di OSC Silberschat ya, di sini ya, ETC OS 10, ini ada slides. Itu silakan lihat di chapter 9. Nah, chapter 9 tentang main memory. Nah, oke. Nah, mungkin itu dulu. Oke.
Nah, kemudian di sini kita belajar tentang alamat sudah ya, kemarin sudah pernah saya singgung, nanti kita akan ulangi lagi. Kemudian ada share lib dan pointers ya. Seingat saya kemarin sudah saya jelaskan tentang pointers di waktu belajar tentang C programming, tapi nggak apa-apa, nanti kita akan pelajari lagi. Nah, nah kemudian di sini ya, variabel disimpan di memori, memori punya alamat ya. Nah, kemudian alamat itu ya, alamat itu kapan sih ngasih alamat itu? Kapan sih kita variabel itu di-assign di alamat tertentu? Nah, itu ada namanya address binding. Jadi kapan sebuah variabel atau data atau struct atau array atau apapun itu diberikan alamat. Nah, itu ada proses binding dan linking ya, address binding. Nah, kapan address binding itu dilakukan? Nah, ada beberapa pendekatan. Nah, address binding itu bisa dilakukan saat compile time ya, benar-benar saat compile. Jadi di define secara hardcore gitu ya alamatnya di sini gitu. Oke, sorry, saat code ya, saat di code ada di code, bindingnya di code. Jadi menang suatu variabel itu dikasih di alamat tertentu. Ada juga pas compile. Jadi pas compile itu si OS ya, OS bersama compiler itu memberikan alamat pada variabel dan array dan tipe data yang lain. Kemudian ada juga waktu runtime ya, waktu variabel itu di-generate, misalnya variabel lokal gitu kan baru di-generate saat runtime. Nah, nah itu bisa juga saat runtime. Nah, kalau yang saat compile time mungkin global variable. Global variable bisa diberikan alamat saat compile time gitu. Oke, kemudian alamat itu ada alamat logical dan alamat physical. Oke, alamat logical itu adalah alamat alamat logical adalah alamat yang dilihat oleh program dan aplikasi ya di atas OS. Nah, alamat physical adalah alamat yang sebenarnya ada di device atau di dalam komponen fisik RAM-nya itu sendiri. Oke. Nah, logical dan physical ya, logical dan physical. Oke, logical itu alamat yang dilihat oleh program dan aplikasi dan proses yang berjalan di atas OS. Kemudian physical adalah alamat yang sebenarnya. Nah, mapping dari logical ke physical itu dikerjakan oleh OS. Nah, OS itu salah satu tugasnya adalah mapping antara alamat logical dan alamat physical. Oke, mengapa demikian? Ya, karena kalau alamat logical kita bisa bisa akses secara berurut. Nah, sedangkan alamat physical mungkin saja itu tidak berurut. Nah, contohnya seperti file kemarin ya, analoginya mungkin seperti file kemarin. Jadi kalau kita punya file ya, itu secara logical kita bisa akses secara sekuensial ya. Jadi satu file ada baris 1, baris 2, baris 3 dan seterusnya. Atau ada karakter pertama, karakter kedua, ketiga dan seterusnya. Tapi secara penyimpanan di dalam device atau di dalam storage ya, dalam storage itu bisa saja lompat-lompat ya. Seperti kemarin saya sudah jelaskan ada allocation method ya, ada allocation method dengan cara continuous, dengan cara linked ya, link dengan cara index. Nah, yang dengan cara index dan dengan link ini kan dengan index dan dengan link itu kan linked itu kan bisa lompat-lompat ya. Nextnya kemana? Nextnya ke blok mana? Next ke blok mana? Next ke blok mana? Nah itu kan bisa lompat-lompat. Begitu juga dengan memori. Jadi logicalnya secara dari program itu kita aksesnya sekuensial ya, aksesnya secara berurut. Tapi secara fisik yang sebenarnya itu bisa lompat-lompat. Oke, kemudian di sini ada dynamic dan static linking ya. Jadi link ke sebuah alamat itu bisa dynamic, bisa static, bisa konstan, bisa dynamic runtime gitu ya. Kemudian ada MMU, Memory Management Unit ya, Memory Management Unit. Oke, Memory Management Unit itu merupakan device ya yang bisa digunakan mengakses memori langsung secara direct ya dari dari CPU ke RAM ya. Oke. Oke, nanti silahkan teman-teman baca sendiri MMU ya. Sorry, MMU ini nama manajemennya. Kalau device-nya namanya DMA ya, Direct Memory Access. Oke. Kemudian ada base dan limit registers. Mungkin ini nanti akan kita bahas di next ya, chapter 6 atau week 6. Ada swap juga mungkin di week 6, oke. Dan seterusnya. Oke.
Nah, ini memory allocation, ada continuous, ada multiple variable partition, ada first base, worst fit allocation strategi. Nah, teman-teman di sini nanti bisa baca ya. Jadi, oke, mungkin nanti kita bisa lihat di ini ya, di slide Simbersat bahwa setiap proses itu punya jatah memori, kemudian memori yang sebenarnya itu bisa lompat-lompat ya, bisa kosong-kosong, jadi nggak terurut. Nah, meskipun secara logikal ya, secara logikal dari program atau proses itu terurut gitu. Oke, kemudian ada paging ya. Di sini ada paging. Nah, ada paging. Paging adalah pembagian memori ya satu area tertentu. Jadi memori itu dibagi menjadi kotak-kotak atau area-area yang dinamakan sebagai page. Nah, sama seperti di disk kemarin ya, di storage kemarin dibagi-bagi menjadi beberapa blok. Nah, satu blok ada 512 byte misalnya. Ada yang 1 kilobyte, ada yang 2 kilobyte. Nah, itu pembagian storage dengan blok. Nah, sama juga memori juga dibagi menjadi seperti itu ya. Jadi satu RAM ini 8 GB dibagi menjadi beberapa page. Nah, satu page itu ukurannya sekian byte ya. Bisa 512, bisa 1024, bisa 4 kilobyte, bisa 2 kilobyte, bisa 1 kilobyte dan seterusnya. Nah, oleh sebab itu nanti ada nomor page ya, ada nomor page number, kemudian aja namanya offset. Nah, jadi satu memori dibagi menjadi beberapa page. Nah, satu page punya sekian byte, 512 atau 1024 atau 2 kilobyte atau 4 kilobyte. Nah, dalam satu page itu ada offset ya, ada offset. Jadi byte-byte dalam satu page itu punya offset. Offset 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, katakanlah page saya itu ukurannya 512 byte. Berarti ada offset 0 sampai 511. Nah, jadi nomor ya, urutan byte di dalam satu page itu disebutnya sebagai offset. Nah, oke, ya. Kemudian katakanlah kalau saya punya page itu ukurannya 1024 ya, berarti saya punya offset dari 0 sampai 1023. Saya punya page dengan ukuran 2048 ya. Oke, 2048 byte ya. Berarti saya punya offset dari 0 sampai 2047 dan seterusnya. Oke. Oke, kemudian ada physical address ya, ada physical address. Nah, oke. Physical address juga dibagi seperti halnya logical atau virtual. Ini sebenarnya sama aja istilahnya. Ada yang nyebut logical, ada virtual ya. Ya memang kalau alamatnya virtual. Oke. Nah, alamat fisikal juga demikian, itu dibagi menjadi beberapa frame. Nah, oke, frame juga sama, frame adalah kumpulan byte. Satu frame bisa 512 byte, bisa 1024 byte, bisa 2048 byte dan seterusnya. Nah, ukuran frame sama dengan ukuran page. Jadi kalau misalnya kan ada dua jenis alamat ya, ada dua addressing ya. Alamat logical yang dipakai untuk baca program, alamat fisikal yang sebenarnya. Nah, kalau misalnya dalam pengaturan itu nanti satu page ukurannya 512 byte, maka nanti satu frame-nya juga 512 byte, sama gitu. Kemudian kalau satu page ukurannya 1024 byte ya berarti nanti satu frame-nya 1024 byte juga. Jadi sama, mereka itu sama ya. Jadi satu page sama dengan satu frame ukurannya. Ya, dengan demikian offsetnya juga sama. Kalau di page punya offset 0 sampai 511, ya di frame juga punya offset 0 sampai 511. Kurang lebih sama. Oke. Jadi logical address punya nomor page dan offset. Nah, di physical address ada frame dan offset. Oke, sampai sini dulu cukup bisa dipahami nggak? Halo, halo. Halo, halo. Ya, Pak. Cukup bisa dipahami ya. Jadi alamat di logical atau virtual ada nomor page dan offset, alamat di physical ada nomor frame dan offset. Oke, bisa dipahami ya. Oke, ya mungkin diterima dulu, diserap dulu ya. Iya, terima dulu, terima dulu. Oke, nah bagaimana cara mentranslate ya? Bagaimana cara mentranslate dari alamat logical ke alamat fisikal? Nah, itu dilakukan oleh page table. Nah, oke ya.
Oke, jadi ada page table yang berfungsi untuk mentranslate alamat alamat logical atau virtual ke alamat physical. Nah, dengan cara bagaimana dia mentranslate page number ke frame number. Nah, kalau offsetnya kan sama ya, offset di dalam logical sama physical itu sama. Nah, jadi offsetnya tinggal diambil lagi aja. Nah, ya. Nah, kalau page table itu nanti dia mentranslate nomor page-nya aja. Nomor page akan ditranslate menjadi nomor frame, ya. Nomor page akan ditranslate menjadi nomor frame. Nah, oke, namanya page table dia punya entry ya. Kalau teman-teman main database atau main Excel gitu kan satu tabel ada entry ya, entry 0, entry ke 1 dan seterusnya. Nah, sama juga di sini page table juga punya entry ya, entry ke 0, entry ke 1, entry kedua dan seterusnya. Oke, kemudian di dalam satu entry itu ada beberapa informasi ya, ada flag, valid atau tidak valid. Oke, kemudian ada nomor frame dan seterusnya. Oke. Oke ya, jadi eh, kita punya alamat logical ya, terdiri dari ya satu alamat itu nanti akan dipecah, ada nomor page atau page number, ada page offset, ada offset. Nah, itu akan ditranslate ke alamat physical. Suatu alamat physical terdiri dari frame number dan offset. Nah, di mana offsetnya logical sama physical itu sama. Nah, jadi tidak perlu ditranslate kalau alamat ininya ya. Kalau offsetnya tidak perlu ditranslate. Yang perlu ditranslate adalah nomor page-nya. Jadi nomor page itu perlu ditranslate ke nomor frame. Ditranslate oleh siapa? Oleh page table. Nah, jadi ada tabel khusus yang mentranslate nomor page ke nomor frame. Nah, oke. Nah, bagaimana cara translate-nya nanti kita bahas. Oke. Kemudian namanya tabel ya, dia punya entry, ada entry ke 0, entry ke 1 dan seterusnya. Oke, kemudian translasinya itu bisa satu level, bisa dua level. Nah, jadi bisa satu kali baca page table selesai, ada yang dua kali baca dan seterusnya. Nah, itu nanti kita akan bahas di week 06 untuk translasi seperti ini. Nah, kita sekarang di sini bahas dulu tentang alamat dan penempatan data. Nah, gitu dulu. Jadi address dulu ya. Oke, katakanlah di sini yang kita bahas address logicalnya dulu, virtualnya dulu ya. Oke, oke, logicalnya dulu. Nah, oke. Nah, ini ya, logical address table, ini ada address, kemudian ini ada isinya. Seperti biasa ya, ini alamat 0000, ini 001, 002. Jadi yang X ini bisa diganti dengan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai F. Jadi ini alamat 001, 002, 003, 004, 005, 6, 7 dan seterusnya sampai F. Ini berarti 10, 11, 12, 13, 14, 15 dan seterusnya sampai 1F. Ini 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 sampai 2F. Oke. Ini 30, 31, 32, 33 sampai 3F. Oke. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan? Aman ya? Halo, halo, aman? Oke, ada yang ngechat, mungkin ada yang mau tanya. Aman, oke, aman. Oke, berikutnya ada cara penyimpanan ya. Ada cara penyimpanan, ada big endian, ada little endian. Nah, mungkin ini share-nya saya ganti ya ke eh, full desktop ya, full desktop. Salah, salah, salah. Ini kita close aja. Oke, nah ada big endian, ada little endian. Saya pakai edit ya. Oke, ini close aja ya. Oke, katakanlah saya punya data ya, saya punya variabel. Oke, saya punya variabel A itu nilainya sama dengan dolar apa namanya hexa ya, hexa 0x. Oke, 12 A1 A2 A3 A4 ya. Oke, pertanyaan pertama, ini berapa byte ya? Variabel A ini punya kapasitas atau ukuran berapa byte? Kalau seperti ini. 4 byte.
Betul, 4 byte ya. Jadi 2 digit heksa itu 4 byte. 2 digit heksa itu 1 byte ya. Nih. Jadi kalau dipisah gini ya. Jadi A1 itu 1 byte ya, A2 itu 1 byte, A3 itu 1 byte, A4 itu 1 byte. Nah, katakanlah ya, katakanlah A itu nanti disimpan di alamat 0010 ya. Alamatnya A itu di 0010. Oke. Oke, 0010. Oke, atau misalnya 1x gini ya, 1x ini ada 0, ada 1, ada 2, ada 3 gitu ya. Oke, ada 4, ada 5 dan seterusnya. Oke, ini mungkin taruh. Oke. Ya. Oke, kalau kita menggunakan big endian ya, kalau kita menggunakan big endian, oke. Katakanlah ini alamatnya A adalah 0010 ya. Maka A itu akan disimpan ya, akan disimpan seperti nilai aslinya. Kalau big endian seperti nilai aslinya tanpa dibalik ya. Berarti nanti cara menyimpannya di memori ini A1, ini A2, ini A3, ini A4, ini A5, A5 enggak ada, A4 dah selesai ya. Ini kalau big endian. Oke, kalau little endian maka nanti dibalik ya, cara nyimpennya dibalik. Byte yang paling kanan atau paling less significant itu ditaruh alamat paling kecil. Nah, jadi ditukar ya. Cara nyimpennya ditukar kalau little endian. Berarti ini A4 dulu, ini A3, ini A2, A1. Nah, begini. Nah, teman-teman ingat ya, untuk little endian itu ditukarnya per byte ya, per 2 digit ya. Berarti A4, A3, A2, A1, bukan hanya dibalik angkanya, 4A, 3A, 2A, 1A, enggak gitu. Jadi ditukarnya per byte ya, per byte. Nah, itu little endian. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Oke, kalau kita lihat ya, alamat di 008 itu A8 ya, 008. 008 berarti ini ya, A8. Di 14 itu B4 ya. Di 15 itu B5. Oke, jadi kalau 1 byte gampang ya, kalau 1 byte gampang. Nah, permasalahannya kalau sudah lebih dari 1 byte, katakanlah di sini 2 byte ya. Kita ngambil value 2 byte. Nah, ini di alamat 14 ya, 14 ini, B4 ini ya. Nah, kita ambil 2 byte. Nah, oke. 2 byte. Kalau little endian ya, kalau little endian berarti nilai yang sebenarnya itu dibalik. Nah, ini kan datanya B4, B5. Nah, kalau kita menggunakan little endian berarti nilai yang sebenarnya itu dibalik, B5, B4. Kalau kita gunakan big endian, nilai sebenarnya ya seperti yang ada di memori, B4, B5. Nah, katakanlah lagi kalau kita menggunakan little endian di alamat 14 itu 4 byte. Nah, berarti kita ngambil 4 kotak. Nah, berarti nilai yang sebenarnya dibalik, B7, B6, B5, B4. Nah, kita ngambil 4 kotak lalu dibalik ya per byte. Oke. Itu little endian. Oke, sampai sini aman ya, aman ya. Ngerti ya? Oke. Nggak ada jawaban, kalau tidak ada jawaban saya anggap aman ya. Oke. Oke, ini kurang lebih sama ya. Nah, ini contoh memori. Oke. Oke, ini memori dengan alamat 20 bit, berarti 5 digit heksa ya, 5 digit heksa. Oke, 1 digit heksa itu 4 bit ya. 1 digit heksa itu 4 bit. Kalau 2 digit heksa itu berarti 1 byte atau 8 bit. Nah, berarti kalau di sini. Oke, mohon maaf ini kok saya tadi tiba-tiba putus. Oke, saya share screen lagi ya. Oke. Ini screen saya sudah terlihat. Belum, Pak. Loh. Sudah saya share padahal. Sekarang sudah terlihat? Masih belum, Pak. Loh. Sekarang? Belum juga, Pak. Loh. Kenapa kok nggak mau? Kalau sekarang?
Bentar Pak, ditunggu dulu. Udah tulisan screen sharing tapi belum kelihatan. Ah ya, udah Pak. Ya udah ya. Sebentar, ini sepertinya internetnya sedang kurang baik, jadi saya kameranya ditutup dulu aja. Oke, ini kalau sekarang belum terlihat screen-nya. Belum Pak. Di loading pakainya. Ya, loading Udah, mungkin. udah. Nah, Nah, sekarang udah udah Pak. ya. Kayak di share screen-nya kita buat full desktop aja biar gampang kalau buka-buka sesuatu. Oke ya. Ini alamat, oke. Kemudian, nah ini kita ingat kembali, kita punya variabel yang 8 bit atau 1 byte, misalnya karakter gitu ya, karakter, char itu kan 8 bit atau 1 byte ya. Kemudian ada integer. Integer itu kan ada yang biasa, ada yang long ya. Yang biasa 4 byte ya, yang long 8 byte. Oke, yang biasa berarti 32 bit, yang long berarti 64 bit atau 8 byte ya. 8 kotak. Nah, kemudian di C itu little endian ya, little endian. Oke, dan seterusnya ini teman-teman bisa baca. Ya, kemudian masalah library ya, kita punya static dan share library. Nah, static library ya static gitu ya. Biasanya langsung dipakai di situ, kemudian ini ya .a biasanya .a gitu ya. .a. Nah, kalau yang share biasanya .show, kalau di Linux .show ya, kalau di Windows ada .dll gitu ya misalnya. Oke ya, jadi ada static, ada share library. Nah, oke, share library ini nanti kan kalau kita compile itu kan nanti di link ya. Nah, oke, ada yang dynamic linking, ada dynamic loading. Nah, oke, dynamic linking ya kita ngelinknya itu dynamic waktu runtime gitu ya. Nah, kalau ini load-nya ya di pakainya itu juga dynamic ya, bisa pas awal di run atau di tengah-tengah run gitu. Oke, ini nanti teman-teman bisa baca lagi. Ini contoh library-library di Linux, ada puchar, getPID, sprintf, dan seterusnya. Oke, ada kemarin kan ada sys ya, ada library sys, kemudian ada ya stdlib, misalnya stdlib dan kawan-kawan. Ini puchar itu untuk untuk dapetin karakter dari user, get PID untuk dapat PID, get PPID untuk dapat parent PID. Jadi P yang ininya itu parent ya, parent PID. Sprintf ini mirip seperti printf. Kemudian flash ini memastikan apa yang kita print itu sudah keluar di standar output atau standar error atau di terminal ya. Jadi kalau kita print F aja, kadang itu belum keluar, jadi ada delay gitu. Tapi kalau kita flash itu sudah dipastikan keluar semua di standar output atau standar error. Oke, kemudian ini ada size ya, size. Kemudian ada ini top, ini untuk melihat proses informasi proses, ada PID-nya, ada parent-nya, ada memorinya, ada CPU-nya dan seterusnya. Ini ada malloc, ini untuk mengalokasikan memori. Jadi kalau kita butuh data yang besar, array yang besar katakanlah, kalau misalnya yang sekarang kurang, itu kita bisa malloc. Jadi bisa meminta alokasi ke memori untuk data yang kita minta. Nah, data yang kita butuhkan. Oke. Nah, kemudian free ya ini untuk membebaskan ya, untuk melepaskan tadi data yang kita minta secara dengan menggunakan malloc. Nah, oke. Oke, makefile teman-teman sudah tahu. Oke. Oke ya, berikutnya di sini global variable. Ini teman-teman bisa lihat di demos ya. Teman-teman bisa lihat di demos week 05. Nah, week 05. Hah? Sorry, kalau di sana week 04 ya. Kalau di Ilkom week 04. Nah, di sini ya. Oke. Itu tadi global variable yang ini ya, code-nya. Oke. Ini cuman membuat ini aja, membuat variabel lalu di print ya. Di print nilainya dalam bentuk char ya. Oke, ini %c.
dalam bentuk heksa dulu ya. Persen 4X itu berarti heksadesimal 4 digit ya. Heksadesimal 4 digit. Kemudian di sini karakter ya, persen C karakter. Oke, ini 4 digit heksadesimal dan huruf besar ya, X-nya besar. Jadi nanti kalau ada huruf A, B, C, D, E, F itu huruf besar. Oke, kemudian di sini karakter. Oke, kemudian di sini dalam bentuk LX itu heksadesimal 16 digit atau 8 byte. Tapi yang di print beda ya. Yang di sini adalah nilai varchar. Ini juga nilai varchar yang persen C. Jadi yang dua ini, persen X dan persen C itu nilainya. Kalau yang di sini itu adalah alamatnya. Nah, alamatnya. Oke, alamat dari variabel varchar. Oke, varchar 0 ya, varchar 0, 1, dan seterusnya. Oke, kita lihat ya. Kita lihat di slide. Ya. Oke ya, jadi sini kita punya variabel A, B, C, D, F, G, H ya. Ini teman-teman bisa lihat nilai heksadesimal untuk varchar 0 sampai 7 itu 61, 62 dan seterusnya 68. Nah, kemudian ini nilai karakter, kemudian ini alamatnya 38, 39, 3A, B, C, D, E, F. Oke. Kita lihat ya. Di sini harusnya X-nya besar ya, harusnya itu X-nya besar, tapi nggak masalah, is oke ya. Ini harusnya A, B, C, D, F-nya besar ya. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi by default alamat itu disajikan dalam bentuk 16 digit heksa atau 8 byte ya. Saya ingatkan kembali, address itu defaultnya bukan default ya, konsensusnya di dalam C itu dinyatakan dalam bentuk heksadesimal, kemudian yang dipakai itu 8 byte. Meskipun kalau teman-teman printf tidak menggunakan cara seperti ini ya, bisa pakai persen P juga bisa. Mungkin kalau persen P yang di print nggak semuanya ya. Kalau persen P yang di print nggak semuanya. Jadi mungkin 00-nya ini nggak ke print. Tapi tetap aja dia tetap menggunakan konsensus 8 byte atau 16 digit heksa. Jadi space ya yang digunakan untuk menyimpan address atau menulis address di memori di dalam C itu 8 byte. Ya, 16 digit heksa. 00005642 D5 C3 8038 itu 8 byte. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Oke. Varchar 0 sampai 7 oke, disimpan di alamat 38 39 3A B C D E F. Nah, kalau kita lihat kondisi memorinya seperti ini ya. Oke. Oke, 803X, X-nya ini bisa diganti dengan yang di atas. Oke. Ini 3A. 38 ya, punyanya varchar 0. Ini 39 punya varchar 1, ini 3A punyanya varchar 2 dan seterusnya sampai punya varchar 7. Oke. Oke, sampai sini aman ya? Ngerti ya? Halo, halo. Oke, aman ya? Ya. Nah, berikutnya lokal variabel. Nah, ini perbedaan. Kalau ini tadi kalau tadi di declare di atas main, variabelnya ini di dalam main. Nah, teman-teman bisa lihat juga di demo itu ada di lokal variabel. Nah, oke, di dalam main ya, define-nya sama. Oke, di print nilai dalam bentuk heksa, karakter dan alamatnya yang di print ya. Jadi n ini maksudnya alamatnya. Oke, kalau ini nilainya. Oke, ya ini disimpan di alamat 3315 AF ya, AF, kemudian AE, oke, kemudian AD, AC, AB, AA, A9, A8. Oh, ternyata bisa juga ya seperti ini. Oke, bisa juga seperti ini. Jadi dibuat ini ya, dibuat apa namanya? Dibuat terbalik ya. Jadi yang disimpan varchar 0 paling belakang, varchar 7 paling depan gitu ya. Paling kecil alamatnya, ini paling besar. Ya, itu mungkin dengan setting yang di atas ini, configuration di sini ya. Tapi kalau by default ya, by default tanpa digunakan setting seperti ini ya, itu akan urut ya dari kecil ke besar dulu. Jadi ini punyanya varchar 0, varchar 1, varchar 2, 3 dan seterusnya. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Oke.
Nah, berikutnya ada pointers ya. Berikutnya ada pointers. Oke, pointer adalah variabel yang menyimpan alamat dari variabel lain. Jadi nilainya dia itu adalah alamat. Nah, contohnya di sini saya punya varchar ABCD ya. Saya punya varchar ABCD. Varchar 0123 nilainya ABCD. Kemudian ada pointer char ya, PTR char 0, PTR char 1 2 3. Dia tipenya adalah char bintang ya. Dia adalah pointers ya. Bisa pointers, bisa array of char. Tapi nah di sini kita maksudkan dengan pointer karena nilainya dia adalah alamat dari varchar 0. Varchar 1, alamat varchar 1, alamat varchar 2, alamat varchar 3. Nah, oke. Kemudian kalau kita lihat di programnya ya, kalau kita lihat di programnya, nah, kalau kita lihat di programnya seperti ini. Oke, ya ini mungkin bentuknya agak beda ya, nggak masalah. Nah, kayak yang ini aja. Nah, kita bisa lihat ya. Oke, ini adalah nilai dalam bentuk heksa, ini nilai dalam bentuk karakter, kemudian ini adalah alamat ya. Nah, oke, untuk varchar 0123 teman-teman sudah ngerti sama seperti yang tadi ya, ABCD. Kemudian nilai heksanya 61626364, alamatnya ada di 3839AB. Nah, ini ya, 3839AB. Nah, berikutnya PTR char 0, PTR char 0 itu nilainya dia adalah alamat dari varchar 0. Nah, jadi varchar 0 punya alamat, alamatnya dia disimpan oleh PTR char 0. Nah, meskipun PTR char 0 juga punya alamat sendiri, dia disimpan di alamat ini 0040. Oke. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa alamat itu menggunakan 8 byte ya. Jadi ini PTR char 0 isinya 8 byte. 8 byte alamat dari varchar 0. PTR char 1 isinya adalah 8 byte alamat dari varchar 1. Nah, PTR char 2 isinya adalah alamat dari varchar 2. PTR char 3 nilainya dia adalah alamat dari varchar 3. Gitu. Nah, kemudian masing-masing pointers tadi itu disimpan ya, disimpan di alamatnya. Nah, PTR char 0 disimpan di alamat 40. PTR char 1 disimpan di alamat 48. PTR char 2 disimpan di alamat 50, PTR char 3 di alamat 58. Oke. Oke, mungkin kalau saya tunjukkan programnya oh, salah. Oh. New demo week 04. Nah, oke, ini kita buka pakai Sublime. Ini kita close yang ini. Nah, terus kemudian kita buka yang dua pointers. Oke ya. Nah, oke, jadi untuk PTR char ya, PTR char ini mungkin printnya masih beda ya, masih pakai %P, nggak masalah, itu bisa juga ya. Ini di sini mengeprint nilai dari pointer char, PTR char, kemudian alamat dari PTR char, kemudian bintang PTR char. Bintang PTR char adalah nilai yang ditunjuk oleh nilai yang ada di alamat yang ditunjuk oleh PTR char 0. Nah, maksudnya begini ya, ini bintang ya, bintang itu di print sebagai karakter. Nah, karena tadi dia menunjuk ke variabel karakter. Nah, jadi maksudnya begini, PTR char 0 itu menyimpan alamat ini 38. Nah, di alamat 38 itu nilainya berapa? Nah, nilainya adalah A. Nah, itu adalah bintang PTR char 0. Oke, jadi ada 3 jenis ya. Pertama, PTR char 0 itu berarti nilai yang dia simpan. Kemudian NPTR char 0 itu adalah alamatnya si PTR char 0 ya. Oke. Alamat di mana variabel PTR char 0 ini disimpan. Kemudian bintang PTR char 0. Nah, itu adalah nilai di alamat yang dia tunjuk. Nah, jadi dia
punya alamat, dia menunjuk alamat 38, nilai dia 38 ya. Di alamat 38 itu nilainya berapa? Nilainya adalah A. Nah, maka dari itu bintang PTR char 0 itu A. Oke. Sama juga bintang PTR char 1 itu B, bintang PTR char 2 C, bintang PTR char 3 itu D. Nah, berikutnya di sini kita bisa lihat ya, PTR char 0 nilainya bla 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 38 disimpan di alamat 40 sebanyak 8 byte, 8 kotak. Nah, berarti di sini ya, alamat 40 itu 8 kotak. Nah, 8 kotak, ini 8 kotak. Ya, 8 kotak. PTR char 1 di alamat 48 8 kotak juga. Nah, ini 8 kotak. Nah, jadi 8 kotak ini isinya adalah PTR char 1. Nah, yang sebelumnya PTR char 0 itu 8 kotak. Nah, tetapi ya secara real ya, ini penyimpanan nilai yang satu paket ya, satu paket 8 byte. Tapi kalau realisasinya PTR char 0 1 2 3 itu tadi kan nilainya ya, nilai isinya dia itu kan 8 byte. Nah, karena 8 byte dan DC itu menggunakan little endian, maka cara menyimpannya dibalik ya. Cara menyimpannya dibalik. Contohnya di sini. PTR char 2 dan 3 ada di alamat 50 dan 58. Nah, ini 8 kotak, ini punya punya PTR char 2, 8 kotak berikutnya punya punya PTR char 3. Nah, karena little endian, maka nyimpannya itu dibalik. Nah, jadi tadinya nilainya kan ini ya, nilai yang disimpan kan ini 00 00 56 50 DE 8B 00 3A. Karena little endian maka nyimpannya dibalik. Jadi 3A dulu ya, 3A dulu, ini 3A, baru 00, baru 8B, baru DE, baru 50, baru 56, baru 00, baru 00. Oke. Begitu juga dengan PTR char 3 ya. Dia disimpan di alamat 58, ini 58. Nilai yang dia simpan adalah ini, 00, 00, 56, 50, DE, 8B, 00, 3B. Ya, cara nyimpannya dibalik, 3B dulu, 00, 8B, DE, 56, 50, 00, 00. Ya, sebenarnya ini ya, PTR char 2 dan 1 ini sama juga, cara nyimpannya dibalik. Cuma ini dibuat langsung di merge beberapa kotak ya. Itu untuk menunjukkan bahwa untuk PTR itu dia menggunakan 8 byte ya, 8 byte data di memori. Jadi 8 byte itu kemakan untuk tipe data pointers gitu. Oke, nah tapi ini yang dia simpan nanti realisasinya juga dibalik juga, 38 dulu, baru 00, baru 8B, baru DE, baru 50, 56, 00, 00 gitu. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Pak, mau nanya. Ya, silakan. Itu kan ada 003C, 003D, 003E, 003F itu di skip gara-gara apa ya? 3 mana? 3D, 3F. Yang kanan Oh, yang atas. ini. Yang ini. Yang ini ya. Oke, Iya. sebenarnya tidak harus di skip ya. Sebenarnya tidak harus di skip, tapi sepertinya compilernya punya policy. Jadi kalau dia tidak mau nyebrang baris, ini kan kalau berikutnya kan yang disimpan pointer kan ya. Nah, yang disimpan berikutnya pointer yang isinya 8 byte atau 8 kotak. Kalau dia disimpan di 3C, 3D dan seterusnya, itu nanti dia nyebrang. Nah, oleh sebab itu compiler mungkin punya policy ya, punya peraturan bahwa jangan sampai nyebrang baris gitu. Tapi kalaupun nyebrang juga nggak masalah. Jadi is okay gitu. Jadi ini nggak usah dihiraukan. Bisa saja disimpan dimulai 3C, 3D dan seterusnya. Bisa saja nyebrang gini. Nah, ini mungkin untuk memudahkan teman-teman. Jadi sementara kita gunakan yang ini dulu gitu. Jadi ini dihiraukan aja. In the end, satu karakter 1 byte, satu kotak. Nah, satu pointer 8 byte, 8 kotak. Ya, dia menyimpan alamat dengan penyimpanan 8 byte. Gitu. Oke, mohon maaf, koneksi saya habis putus lagi ya. Saya kurang tahu mengapa hari ini kurang bagus internetnya. Oke, kita share lagi ya. Oke. Jadi mungkin ini dihiraukan dulu ya, jadi tidak masalah sebenarnya. Kalaupun pointer PTR char 0 ini disimpan mulai 3C juga nggak masalah gitu. Jadi 4 kotak di sini,
C, D, E, F, 4 kotak lainnya lagi di bawah gitu. Is okay. Jadi tidak ada masalah. Mungkin ini dibuat setting untuk mempermudah kalian memahami ya. Itu dulu aja. Tapi bisa juga waktu dikompil by default nanti disimpannya seperti ini. Jadi kalau 8 kotak ya mulainya either dari 0 atau dari 8 biar nggak nyebrang baris gitu. Oke, ada pertanyaan? Tadi gimana? Kira-kira sudah cukup jelas untuk mengapa kok tidak dari 3C? Jelas, Pak. Oke ya. Jadi yang penting pelajari ini dulu, ini hiraukan dulu aja. Oke, berikutnya pointer of pointers ya. Pointers of pointers itu kalau teman-teman lihat code-nya di nomor 3 ya, pointers of pointers. Oke. Seperti ini. Jadi ada pointer of pointer ya. Jadi ada PTR char 0 ya. PTR char 0 1 2 3 tadi menyimpan alamatnya varchar 0 1 2 3. Nah, sekarang ada pointer of pointer ya, berarti dia menyimpan alamatnya pointer. Nah, PTR 0 1 2 3 menyimpan alamatnya PTR char 0 1 2 3. Nah, oke. Nah, oke, terus kita bisa print dengan cara seperti ini ya. Seperti biasa tadi sudah kita sudah kita print varchar 0 1 2 3 PTR char 0 1 2 3 ya. Baik itu nilainya ini nilai dalam bentuk heksa, dalam bentuk char maupun alamatnya ya. Oke. Nilai alamat. Nah, kalau ini nilai alamat bintang yang ditunjuk. Nah, oke. Kemudian PTR kita bisa buat ya, kita bisa buat dalam bentuk seperti ini. Ini nilai ya, ini PTR, ini nilai, ini alamatnya, alamat dari PTR. Ini nilai yang dia tunjuk. Nilai di alamat yang dia tunjuk. Nah, berarti yang dia tunjuk adalah alamatnya PTR char 0 ya. PTR ini PTR 0 itu bintang satu kalinya berarti dia ngeprint nilai di alamat yang dia tunjuk. Ya, dia kan menyimpan alamatnya PTR char 0. Nah, yang dia tunjuk alamat nilainya berapa? Berarti di sini nanti nilainya adalah nilai dari PTR char 0. Nah, nilai dari PTR char 0. Seperti tadi, bintang PTR char 0, dia kan menyimpan alamatnya varchar 0. Nah, bintang PTR char 0, dia ngeprint nilai di alamatnya varchar 0 tadi. Oke, C. Oke. Nah, oke. Kemudian sama ya 1, 2, 3. Kemudian kita bisa bintang-bintang. Nah, karena dia pointer 2 kali, dia nunjuk lagi. Nah, nunjuk pertama dia masih nunjuk ke PTR char 0. Nunjuk berikutnya adalah nunjuk varchar 0. Berarti di sini bintang-bintang PTR char 0 ya dia nunjuk alamat 2 kali lalu di print nilai di alamat itu tuh berapa. Nah, itu kita bisa print dalam bentuk %C karakter ya. Oke, mungkin saya coba printkan ya media. Oke. Oke, make nggak ada titik slash 0 3 ya. Nah, oke. Ini semoga terlihat terminal saya tidak kekecilan karena di terminal tidak bisa geser-geser ini ya. Ukuran fontnya biar gede-gedean ya. Oke, varchar 0 1 2 3 tadi disimpan nilai dalam di print ya, nilai dalam bentuk heksa, karakter dan alamatnya. Ini kebetulan beda sama di slide ya. Kan kita alamatnya ini ikut compiler ya, ikut compiler sama OS dikasih alamatnya berapa. Nah, di sini alamatnya dia 10 11 12 13. Nah, kemudian PTR char 0 ya, nilai dia adalah alamatnya varchar 0 1 2 3. Nah, 10 12 13 12 13. Alamatnya dia sendiri alamatnya dia sendiri ada di 18 20 28 30. Nah, oke, yang ini ya, bintang ini ya. N ini ya, PTR char 0 1 2 3 itu alamatnya dia sendiri ya. Dia disimpan di alamat 38 40 48. 18 20 28 30 yang ini. Oke. Nah, bintang PTR char 0 ya, nilai di alamat yang dia tunjuk. Nah, dia menunjuk alamatnya 10 12 13 12 13. Nah, berarti nilai di alamat ini itu berapa? Nah, A B C D. Nah, ini. Oke.
Nah, berikutnya PTR-PTR. PTR-PTR dia punya nilai, punya alamat, punya bintang. Bintang PTR 0. Oke. Dia menyimpan alamatnya PTR char 0, char 1, 2, 3 ya. Nah, makanya dia di sini nilainya, oke, yang bagian ini ya, teman-teman bisa lihat, dia nilainya dia adalah alamatnya PTR char 0, 18, 20, 28, 30. Nah, alamatnya dia sendiri ya, alamatnya dia sendiri ada di sini. Oke, 38, 40, 48, 50. Oke. Bintang ya, bintang PTR 0 ya, nilai di alamat yang dia tunjuk. Nah, nilai di alamat ini tuh berapa? Di 18 1820 2830. Nah, ya tadi ya nilainya adalah ini. Oke, alamat dari varchar 0 1 2 3. Oke. Kalau kita lihat bintang 2 kali ya, bintang 2 kali berarti nunjuk ya. Ya, nunjuk 2 kali. Ya, dia nunjuk ke alamat 18, cari di alamat 18 nilainya berapa? 10. Ini ya, alamat ini 10. Nunjuk 2 kali, berarti dia cari lagi. Alamat 10 nilainya berapa? Nilainya A. Nah, berarti di sini bintang 2 kalinya nilainya A. Ya, pokoknya kalau bintang sekali nunjuk sekali. Nah, kalau bintang 2 kali nunjuk 2 kali. Oke, ini contoh di demonya. Nah, kalau di slide-nya tadi, nah ini kita sudah pakai yang ini aja ya. Oke. Oke. Nah, ya, kurang lebih ini masih sama seperti tadi ya. Varchar 0123 itu ada di mana di alamat 3839 AB. Nah, kemudian PTR char 0 ada di alamat 40 48 50 58. Nah, ya, 40 ini 40 48 50 58. Jadi 4 kotak pertama, sorry 4 ini ya. 4 area pertama ini ya. Ini miliknya PTR char 0 1 2 3. Nah, berikutnya ini miliknya PTR ya. PTR nilainya 40 48 50 58, alamatnya dia ada di 60 68 70 78. Nah, oke, alamatnya ini ya 60, ini 68 70 78. Nilainya berapa? 40 48 50 58. Nah, 40 48 50 58. Ini masih ditulis dalam bentuk blok, satu blok ya. Nah, kalau ditulis dalam bentuk little endian ya yang per kotak, nah jadinya dibalik-balik, tinggal dibalik-balik aja. Nah, ini yang 4038 tinggal dibalik aja, 38 40 03 0B 20 56 00 00. Ini juga tinggal dibalik, satu blok ini dibalik 39 40 03 0B dan seterusnya. Begitu juga dengan punya PTR, ini juga dibalik ya. 4040 tinggal dibalik 40 40 03 0B 20 56 00. Ini juga dibalik 48 40 ya 48 40 oke 48 40 03 0B 20 56 00 00. Ya, semuanya dibalik ya. Ini untuk menunjukkan bahwa satu blok ini satu blok ya 8 kotak ini dipakai untuk menyimpan PTR char 0, nilai PTR char 0, PTR char 1, 2, 3. Ini PTR 0, PTR 1, 2, 3. Gitu. Nilai realnya nanti dibalik seperti ini. Gitu. Ya. Jadi yang aslinya yang ini, yang aslinya yang B, yang A ini untuk ini aja, untuk menunjukkan dulu bahwa satu area 8 kotak ini dipakai untuk satu variabel yaitu PTR char 0. Ya. Ini PTR char 1 2 3. Ini untuk PTR 0 1 2 3. Oke. Ya, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Oke, belum ada. Kalau belum ada, ini ada pointer of pointer of pointer. Nah, ini tadi kan baru 2 kali kan ya, pointer of pointer. Nah, ini 3 kali. Pointer of pointer of pointer. Nah, nanti silahkan dicoba sendiri aja gitu. Jadi intinya sama. Ya, kalau ini PTR menyimpan alamatnya PTR char ya. Ini tadi kita sampai sini. Ya. Oke. Yang bintang 2. Ini ada PTR ya, bintang 3 ya, PTR PPP TR0 menyimpan alamatnya PTR 0. Ya tinggal di gitu aja ya. Dia menyimpan alamatnya pointer of pointers gitu. Tinggal di ini aja.
Oke, mungkin saya lebih fokus ke sini ya, ke sini. Nah, ini agak susah ini. Teman-teman harus apa namanya? Konsentrasi ini, harus fokus nih. Oke, ini programnya kita tunjukkan dulu ya. Yang nomor 5. Oke, nomor 5, nomor 5. Oke. Oke, sekarang ada integer, ada karakter ya. Nah, itu kan beda ya. Karakter 4 byte. Ini karakter, karakter 1 byte, integer 4 byte ya. Integer ada var in, itu nilainya 41, 42, 43, 44. Kalau di slide contohnya berapa nilainya? Ah, cocok. Tapi alamatnya nanti mungkin beda, nggak apa-apa. Kemudian karakternya varchar 01, 2, 3, 4 ABCDE ya, ABCDE. Nah, mungkin di sini E-nya lupa nggak di print, nggak apa-apa. Ya, yang jelas ada sampai E ya, ada sampai E. Oke. Ya, ini 4 byte ya, teman-teman bisa berikan nilai ke integer dalam bentuk 4 byte langsung seperti ini. 41, 42, 43, 44. Oke ya. Kemudian ada head ya, head ini baris khusus ya, string khusus untuk menyimpan baris ya. Kemudian di sini kita punya ptr in ya, ptr in ini pointer of integer ya, pointer of integer. Nah, dia menyimpan alamatnya var in 0. Oke. Ada ptr char 0, dia menyimpan alamatnya varchar 0. Oke ya. Jadi ini pointer of integer, ini pointer of karakter. Nah, meskipun pointer ke integer dia ya yang dia tunjuk itu integer, tapi sama ya, dia menyimpan alamatnya. Dia menyimpan alamatnya. Nah, alamatnya sama-sama 8 byte ya. Saya ulangi, alamat sama-sama 8 byte atau 8 kotak atau 16 digit heksa. Nah, tapi kalau isinya beda-beda. Kalau karakter cuma satu kotak, nah kalau integer ada 4 kotak atau 4 byte gitu. Nah, dengan demikian kita bisa print seperti ini ya. Kita bisa print, kita bisa lihat nilai dari integer ya. Integer dalam bentuk heksa, lalu dalam bentuk C atau karakter. Oke. Lalu di apa namanya? Alamatnya ya. Ini %P ini alamatnya. Kita untuk ngeprint alamat bisa pakai %P, bisa pakai %X ya, heksa. Oke, var in 0 ya, var in 0, alamat var in 0. Nah, heksa karakter alamatnya. Ini juga untuk varchar 0, 1, 2, 3 ya. Nilai heksa, nilai karakter, alamatnya. Oke, ini teman-teman bisa lihat di sini. Oke, berikutnya pointers ya, sama. Pointernya juga di print ya. Nilai pointer ya, nilai ptr in 0, which is adalah alamatnya var in 0. Oke, kemudian alamatnya ptr in 0 sendiri, lalu bintang ptr in 0 yang ditunjuk oleh ptr in 0 itu nanti nilainya berapa. Nah, %P ya, karena alamat ya, dia menyimpan alamat maka dia di sininya %P. %P juga. Oke. Kemudian ini %X ya, nilai dalam bentuk heksa dari yang dia tunjuk. Oke. Sama juga ptr char 0 ya, nilai dia which is alamatnya varchar 0 ya. Kemudian alamatnya dia sendiri, alamatnya ptr char 0 dan nilai yang ditunjuk ya, nilai di alamat yang dia tunjuk. Ya. ptr char 0. Oke. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Maksud program yang awal-awal ini dulu sebelum dimodifikasi bawahnya. Oke, saya rasa bisa dimengerti ya. Oke. Oke. Ya. Oke ya. Oke, kita bisa lihat ya kondisi awal ya. Oke, ini contoh hasil printnya ya. Jadi alamat dari var in 0 adalah 601038 ya. Varchar 1, 2, 3, 4 harusnya sampai 4 ya, sampai E ya. Itu ada di alamat 3C, 3D, 3E, 3F. Oke. Oke. Ya.
Oke. Jadi sampai E ya, harusnya sampai E. Oke. Kita lihat lagi ya, 38 ini 38. Oke, ingat ya bahwa integer nilai integer tadi dalam bentuk heksa ini 41, 42, 43, 44. Ingat kembali bahwa integer itu dia memakan 4 byte. Jadi tipenya dia itu makan 4 byte atau 4 kotak. Nah, karena dia little endian ya, karena kita menggunakan little endian, maka kita balik cara penyimpanannya di memori. Jadi bukan 41 lalu 42 lalu 43 lalu 44 tapi dibalik. 44 dulu, 43, 42, 41. Nah, jadi dibalik ya karena little endian. Begitu juga dengan pointer ya. Pointer menyimpan 8 byte-nya itu nanti juga dibalik gitu. Nah, oke, berikutnya ini ya, varchar 0 ada di 3C. Nah, 3C nilai heksanya 61. Oke, ini varnya varchar 1 62 nilainya ya 62. Oke, berikutnya 63 punya varchar 2 ya, 63. Berikutnya varchar 4 varchar 3 64 ya atau D karakternya. Berikutnya varchar 4 ya, varchar 4 itu nilainya E atau 65. Nah, ini mungkin nggak ada di sini, tapi di variabelnya ada ya. Jadi di variabelnya ada di sini. Cuman nggak di print aja gitu. Oke, nah berikutnya ya, berikutnya PTR in 0, PTR in 0 ya, nilainya adalah 601038. Oke, kelihatannya ini cuman 6 digit heksa atau 3 byte. Tapi aslinya dia 8 byte. Jadi nyimpennya tetap 8 byte ya. Loh, yang depannya mana ya? Tinggal dikasih 00 aja sampai 8 byte. Oke. Oke. Nah, jadi kalau kita punya nilai PTR in 0 itu tadi nilainya dalam bentuk heksa adalah 61 0x 61 61 10 601038 ini dalam bentuk singkatnya ya, tapi aslinya dia tetap 8 byte. Nah, jadi aslinya ya itu tetap 8 byte sehingga aslinya adalah 0x 00 00000000. Nah, 601038. Nah, ini tetap 8 byte. Alamat tetap menggunakan konsensus 8 byte. Oke ya. Ya, ini oke. Dia disimpan di alamat 601048. Nah, kita cari 1048 ini ya. Nah, oke. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi ya, karena si itu little endian, nah makanya nyimpannya tidak 000000001038 tapi 38 dulu. 38 1060 baru 00000000. Oke. Ya. Ya, kita bisa lihat dari sini. Oke. Nilai yang dia tunjuk atau bintang PTR in 0 adalah ya dia di alamat ini, dia menyimpan alamat ini. Nah, di alamat ini nilainya berapa? Ini. Oke. 41, 42, 43, 44. Oke. Ya. Ya iya, ya. Dia menunjuk alamat 38. 38 ini ya. 38 4 kotak karena dia tipenya pointer of integer. Jadi ngambil 4 kotak langsung. Oke. Berikutnya, PTR char 0 nilainya adalah 601038 which is alamatnya varchar 0. Oke. Sama juga, oke, kelihatannya oke. PTR char 0 kelihatannya dia cuma 6 digit heksa atau 3 byte ya, tapi aslinya dia 8 byte sama. 3C ya, 3C. Nah, jadi aslinya 3C begini. Ya, oke. Kemudian dia disimpan di mana? Dia disimpan di alamat 601050. Oke. 50 mana ini cari. Oke, kita ambil 8 byte ya, 3C 106000000000. Oke. Nilai aslinya ini. Tapi little endian jadi dibalik. Oke. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan enggak? Sebelum masuk ke bawahnya ini. Jadi ini pelan-pelan oke. Sampai sini dulu ada pertanyaan enggak? Halo, halo.
Halo, halo. Ke alamat Iya, jadi Pak. 4 nih paling depan. Gimana? 2 bit terakhir nggak penting karena space-nya 4 kan. Nggak tahu juga sih, Pak. Ya, aku terima dulu sih, nanti mungkin Oke. perlu dibaca dikit lagi. Ya, Ya. oke, sip. Oke, sementara aman ya. Oke. Ya, Pak. Nah, oke ya. Jadi ini penempatan variabel var in 0, varchar 0, 1, 2, 3, ptr in 0 dan varchar 0. Jadi sampai sini dulu. Nah, itu kondisinya adalah kotak yang tabel yang atas. Ini kan ada tabel yang bawahnya kan. Nah, oke. Saya masuk ke baris program bawahnya. Itu karena programnya masih ada lagi ya. Nah, jadi setelah ada head 1 tadi ini, head 1, ada head 2 ini ya, head 2 bawahnya. Oke, kemudian sekarang ada modifikasi ya, ada programnya ada sedikit dimodifikasi. Nah, oke ya. Jadi sekarang PTR in 0 ya, PTR in 0 itu diberikan alamatnya varchar 1. Oke. Ya. Ya, ingat ya. Dia di sini PTR in 0 ya, sekarang diberikan alamatnya varchar 1. Ya, tadi kan dikasih alamatnya var in 0 ya, sekarang dikasih alamatnya varchar 1. Kok bisa? Apakah bisa? Ya, defaultnya nggak bisa karena tipenya beda. In bintang sama char bintang kan beda ya. Tapi di casting di sini dia tipenya var in 0, tipenya PTR in 0 tetap sebagai pointer of integer. Nah, yang di casting di sini alamatnya varchar 1 ini di casting sebagai in bintang. Oke, nggak apa-apa. Intinya adalah PTR in 0 tidak lagi menyimpan alamatnya var in 0, tapi menyimpan alamatnya varchar 1. Nah, kita lihat tadi alamatnya varchar 1 di mana? Nah, sini. Oke. 60103D. Nah, oke. Nah, berikutnya oke. Var in 0, nilai var in 0 ini nilai ya, tanpa ini ya, bintang atau apapun ya. Ini var in 0, nilai var in 0 diberikan nilai bintang PTR in 0. Nah, ya diberikan bintang PTR in 0. Artinya dia var in 0 diberikan nilai ya dari nilai di alamat yang ditunjuk oleh PTR in 0. Nah, jadi nanti dia kan nunjuk alamatnya varchar 1. Nah, pokoknya dari varchar 1 diambil nilainya sebanyak 4 byte ya, 4 byte. Nah, itu dikasih ke PTR in 0. Oke. Nah, oke. Nah, sekarang ini saya kasih annotate ya. Nah, kita lihat ya setelah di print ini ya di print sekarang yang di print PTR in 0 dan var in 0 ya, di print ulang nilai PTR in 0 dan var in 0. Nah, oke, dengan modifikasi seperti ini tadi ya, dengan modifikasi 2 ini tadi. Oke. Ya. Oke, yang pertama adalah PTR in 0 dia tidak lagi menyimpan alamatnya, tidak lagi menyimpan nilai alamatnya var in 0 ya. Tidak, ini yang awal. Nah, yang baru dia sekarang menyimpan alamatnya varchar 1. Varchar 1 mana ini ya? Varchar 1. Oke, jadi sekarang nilai PTR in 0 nih. Oke. 60103D. Oke. Nah, sedangkan alamat dari PTR in 0 sendiri masih sama ya. Alamat ya sama. Nilainya dia yang berubah. Alamatnya dia tetap sama. Dia tetap disimpan di alamat 1048. Oke. Yang tadinya 38 sekarang 3D ya. Yang tadinya 38 sekarang 3D. Oke, yang tadinya 38 kita cari di alamat 48 ya. Ini kan awalnya tadi 38, ini ya. Nah, sekarang nilainya sekarang jadi 3D. Nah, nilai yang sekarang 3D. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Sekarang nilai dia adalah 3D, 60103D. Nah, ya dia tetap disimpan di sini. Ininya tetap ya. Ininya tetap nggak berubah. Oke. Dan itu kan alamatnya PTR in 0. Oke, itu perubahan yang pertama dari yang sini ya, dari yang ini. Oke, dari yang sini. Oke. Nah, berikutnya ya var in 0 ya, nilai var in 0 yang tadinya ini 41, 42, 43, 44
diberikan nilai ya bintang PTRI 0 ya. Ya, nilai di alamat yang ditunjuk oleh PTRI 0. Nah, PTRI 0 menunjuk ke alamat 3D ya, 3D. 000000 6010 3D. Manakah 3D? 3D itu ini ya. Nah, 3D itu ini. Ini ya. Oke, ini 3D. Nah, sekarang var in 0 yang tadinya nilainya 41424344 ya. Oke. Dikasih alamat yang di sini. Nah, dikasih nilai yang ditunjuk oleh PTRI 0 di alamat 3D. Ya, kita tinggal ambil aja. Ya. Oke, untuk yang ini PTRI 0 ngambil 4 byte ya, 4 byte. Nah, ini 4 byte, ini kan 3 byte tambah 1 di sini. Oke. Jadi sekarang dikasih nilai yang ini, 4 kotak ini. Ingat bahwa kita menggunakan little endian ya, kita menggunakan little endian. Oke. Jadi nilai var in 0 ya, nilai var in 0 tadinya 41424344, sekarang nilainya diganti ini ya. Berapakah nilainya? 65, 64, 63, 62. Nah, ini. Ya. Oke. Nilainya diambil ke sini. Oke. Ya, oke. Jadi tadi var in 0 yang ada di alamat ini ya, 38, sekarang nilainya 65, 65, 64, 63, 62. Nah, ini ya. Oke. Oke. Ya, di memorinya tinggal di copy ya. Kalau di memorinya tinggal di copy 62, 63, 64, 65 di copy langsung aja. Kalau dari memorinya ya, kan ngambil dari sini kan nilainya, di copy aja 62, 63, 64, 65. Tapi nilai aslinya ya itu dibalik ya 65, 64, 63, 62 di telendian. Oke. Oke, sampai sini masih aman? Jadi di memori dia boleh 62, 63, 64, 65, tapi nilai aslinya dibalik 65, Ya, 64, ya 63, betul. 64. Ya betul. Oke. Jadi kalau kayak seperti ini ya, ada assignment seperti ini dari memorinya tinggal di copy aja gitu, sebanyak yang ada. Ini kan bintang PTRIN, ya dia berarti ngambil integer kan, integer berarti 4 byte, jadi 4 kotak diambil, 62, 63, 64, 65, diambil langsung copy ke var in 0, tempatnya var in 0 kan di alamat 38 tadi ya, 38 dan seterusnya sampai 39, 3A, 3B. Tapi nilai aslinya dibalik kan, dia nilai aslinya dibalik karena dia little endian. Jadi nilai aslinya adalah 65, 64, 63, 62 gitu. Oke. Pokoknya kalau dari memori ke memori tinggal di copy. Tapi kalau dari memori ke aslinya kadang perlu dibalik. Saya tidak bilang selalu perlu dibalik. Kalau karakter kan nggak perlu dibalik kan cuma satu ya. Nah, oke. Kalau array juga demikian. Array kan urutan ya, berurutan. Array of char berarti kan beberapa karakter berurut. Nah, itu nggak perlu dibalik. Tapi kalau seperti ini integer atau long integer nanti 8 byte atau alamat nilai aslinya itu dibalik gitu ya. Oke. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Oke, tidak ada? Aman ya? Kalau aman ini saya clear dulu ya, clear all drawing. Oke. 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 Next ya, ini masih ada lagi. Oke. Oke, jadi bentar. Oke, jadi kondisi awal kita ini ya. Nah, nah itu kita tadi sudah sampai kotak yang kedua ya, kotak yang kedua. Nah, kita tadi sudah sampai ini sudah ya. Nah, jadi kondisi kita sekarang di sini ya, berangkat dari sini. Oke. Nah, berikutnya kita masuk yang ke sini. Nah, sekarang PTR char 0 ya, PTR char 0 itu diberikan alamatnya var in 0. Nah, alamat var in 0 sekarang disimpan oleh PTR char 0. Nah, oke. Ya. Kemudian nilai var char 0 diberikan dengan nilai yang ditunjuk oleh alamat yang disimpan PTR char 0 ya.
nilai yang ditunjuk PTR char 0. Oke. Oke, kita ingat lagi tadi ya. Kita ingat lagi bahwa PTR char 0 itu disimpan di alamat berapa? PTR char 0 dia disimpan di alamat 3C ya. 3C. Sorry, 50 di 50 ya. Nilai dia awalnya tadi 3C. Nah. Oke ya. Kita ingat lagi bahwa awalnya ya, awalnya untuk sebentar. Bentar, ini annotate-nya kok nggak mau. Oke. PTR char 0 ini ya. Sekarang kita melakukan ini, dua perintah ini. PTR char 0 itu di programnya nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Ini saya skip aja ya. Jadi sama aja. PTR char 0 diberikan alamatnya var in 0. Nah, tadi kan PTR char 0 itu nilai awalnya ini ya. Nilai awalnya 3C. 6010 3C. Dia disimpan di alamat 50. Nah. Oke. Nah, sekarang dia diberikan alamatnya var in 0. Var in 0 tadi di alamat berapa? 38 ya. Var in 0 tadi di alamat sini. Nah, ini ya. Ini var in 0 ya. Oke, alamatnya 38 ya, 38. Nah, ini 38. 38. Oke, 38. Oke, undo. 38. Oke. Nah, oke, dengan demikian ketika di print ya, nah sekarang nilainya sudah berubah ya. Nilainya sekarang sudah berubah. PTR char 0 sekarang tidak lagi menyimpan alamat 3C tapi sekarang menyimpan alamat 601038. Nah, jadi sekarang ganti ke yang sini. Jadi sekarang efeknya yang ini ya, 38 sini. Oke. Dia tidak lagi menyimpan 3C tapi 38. Oke. Alamatnya dia tetap di 1050. Jadi alamatnya PTR char 0 tetap di 1050. Nah, oke, kemudian di print oke ya. Kemudian di print juga bintang PTR char 0 ya. Bintang PTR char 0 itu di print juga di sini. Nanti teman-teman bisa lihat programnya. Nah, ini kan ya, di print juga kan bintang PTR, sorry. Oh, ini yang sebelumnya. Oke, ini ya. Yang kedua ya, yang ini ya. Nah, ini kan sekarang di print juga bintang PTR char 0. Oke. Nah, ini ya di print ya, di print. Oke, ini di print ya, di print. Oke, di print. Oke, karena dia tipenya adalah pointer of char ya. Karena dia tipenya pointer of char, maka ketika kita ambil nilainya bintang PTR char 0 dia ya cuman ngambil satu karakter atau satu byte. Nah, maka dari itu ketika di print yang ditunjuk sama dia itu tetap 1 byte. Jadi meskipun tadi dia diberikan nilai alamatnya var in 0 tapi karena dia PTR char ya, dia pointer of char, jadi dia ngambilnya satu karakter atau 1 byte. Jadi ketika di print bintang PTR char 0 itu yang di print cuman satu karakter, 62 aja gitu ya. Nah, ini 62 aja yang di print. Oke. Makanya di sini di print bintang PTR char 0 ya, sebagai hexa itu di print nilainya 62 aja. Oke, berikutnya tadi var char 0 ya. Oke, var char 0 nilainya sama dengan bintang PTR char 0. Nah, oke, ini kan nunjuk ke sini ya, nunjuk ke sini. Oke. Nah, oke. Var char 0 tadi di alamat berapa? 3C. Dia di alamat 3C. Mana 3C? Ini 3C. Nah, tadinya nilainya dia awalnya adalah 61. Nah, awalnya dia 61. Nah, sekarang nilainya diganti dengan bintang PTR char 0. Bintang PTR char 0 berapa? 62.
Nah, sekarang nilainya di sini ganti dari 61 ke 62 gitu. Oke, jadi sekarang kondisi ketiga ya, setelah dilakukan ini PTR char 0 sama dengan N var in 0 dan var char 0 sama dengan bintang PTR char 0, itu sekarang kondisinya yang seperti ini. Oke, jadi PTR char 0 tidak lagi menyimpan alamat 3C tapi 38. Jadi dia nunjuk ke alamat 38. Nah, kalau di print nilainya 62, bukan lagi 44 kan, sudah berubah ya, tadi nilainya sudah berubah, sudah diganti. Kemudian varchar 0 nilainya sekarang berubah dari 61 ke 62 karena efek ini ya. Varchar 0 sama dengan bintang PTR char 0. Oke. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Halo, halo. Masih aman, teman-teman? Mungkin masih aman, Pak. Masih aman ya? Oke. Oke. Sekarang perintah yang berikutnya kita ganti warna lagi. Ini misalnya ya. PTR char 0 itu di plus ya. Nilai dari PTR char 0 tadi di plus ditambah 1. Nah, sekarang varchar 0, setelah itu varchar 0 diisi dengan bintang PTR char 0. Nah, ya tadi sekarang kita masuk ke kondisi yang keempat ya. Tadi yang kondisi ketiga si PTR char 0 nilainya 38 ya, 601038. Karena di plus jadi nambah 1 dari 38 ke 39. Nah, 39. Oke, ini. Ya. Jadi dari 38 sekarang jadi 39 karena di plus ditambah 1. Nah, sekarang dia tidak menunjuk ke alamat 38 lagi, menuju ke alamat 39. Manakah alamat 39? Nih, 39 ya. Nah, oke. Menuju ke sini. Nah, sehingga kalau di print bintang PTR char 0 bukan lagi 62 tapi sekarang jadi 63. Nah, ini. Nah, tadinya 38 sekarang 39 ya yang dia tunjuk. Oke. Alamatnya dia tetap alamat di 50 tetap. Nah, berikutnya varchar 0 ya. Varchar 0 tadinya 62. Tadi kan 61 berubah ke 62. Nah, sekarang diisi dengan bintang PTR char 0. Bintang PTR char 0 nilainya 63. Nah, sekarang berubah lagi dari 62 ke 63. Nah, oke. Ini oke. Jadi oke. Alamatnya dia tetap ya di 3C kan? 3C ini alamatnya dia. Nah, sekarang jadi 63. Oke, sampai sini aja dulu. Sudah cukup pusing? Atau masih oke, masih aman, masih aman? Lumayan banyak sih. Lumayan Tapi ya, banyak ya. Oke, nggak ya. apa-apa. Oke, ya. Oke. Oke. Kalau ini sudah cukup mengerti, mungkin saya berikan satu contoh lagi yang agak ini ya, agak apa namanya, agak aplikatif ya. Oke. Ini sudah ya, saya rasa cukup ya. Teman-teman kalau mau screenshot silahkan. Oke. Saya hapus dulu ya, clear all drawing. Saya tunggu dulu ya 1 menit. Nanti kalau sudah di 37 saya clear all drawing. Oke. Ini setelah ini saya akan berikan contoh yang lain ya. Oke, sudah ya. Saya clear all drawing. Oke. Terus saya kembalikan ke sini.
Nah, sekarang saya buat contoh sendiri ya. Saya buat contoh sendiri. Nah, kita buat contoh sendiri. Oke. Saya pakai include stdio.h. Saya save ya. Example.c. Oke. Void main. Oke ya. Saya punya unsigned long. Unsigned long itu 8 byte ya, 8 kotak. Nah, berarti di sini ada katakanlah saya pakai namanya UL ya, UL atau login aja ya, login sama dengan 0x ya, berapa ya, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ya. Oke, kemudian ini saya print ya, print f. Kemudian saya punya char ya, char char dulu deh, my char sama dengan q. Oke, kemudian ada ptr char, char bintang, ptr char sama dengan n my char. Oke, ini kurang tanda titik koma ya, ntar error lagi kan. Sekarang saya print f. Oke ya, itu login ya sama dengan persen 16 persen pagar ya, pagar 16.16x, heksadesimal 16 digit ya, berarti 8 byte. Oke, ini login. Oke, setelah itu setelah itu alamatnya ya, addressnya sama dengan ya, sama juga ya. Saya bisa nulis begini juga sih sebenarnya. Untuk address tuh saya bisa tulis heksadesimal juga. Nah, di sini bedanya tinggal kasih login aja gitu. Nah, ini ya, n login. Oke, ini kita ganti punya my char itu nggak usah 16 digit ya. Oke, terus address, terus ini juga dalam bentuk karakter. Oke, %c ini nggak perlu tanda ini juga nggak perlu tanda ini, enternya nggak usah 2 kali. Nah, addressnya oke, ini my char, ini my char. Oke, iya. Oke, kemudian ini saya pakai ini aja dah. Ini ptr ya, ptr char. ptr char 16.16
X, ininya nggak usah, ini juga nggak usah. Terus ini address-nya langsung aja. Address-nya adalah, oke, mungkin bintang aja. Setelah ini bintang ya. Address-nya sama dengan bintang. Setelah itu bintang. PTR bintang PTR char sama dengan PTR char ini alamat ya, yang kedua itu alamat. Oke, nilai alamat lalu bintang PTR char. Oke, ya kita print dulu ya, kita ini dulu coba ya, gcc example.c min o example. Oh, error. Oh, PTR CHR namanya. Ganti aja PTR char. Oke. Apalagi nih? PTR char. Oh ini. Kenapa ini error? Ya udah nggak usah pakai unsigned, long aja udah. Tetap. Sebentar. Ini kenapa error? Kita lihat contekan ya. Kita lihat contekan di sini tadi. Ya udah nggak apa-apa deh. Nggak usah pakai titik 16. Cukup 16 aja. Oke, nggak usah pakai persen ini, persen P aja udah. Oke, persen P ada, persen P. Ini persen P. Ribet pakai ini, ribet. Loh, mintanya harus unsign. Ya udah kasih. Nah. Loh. Oke, sebentar ini masih error. Oh, sorry. Ini harusnya LX ya. Nggak mau kalau X aja. Oh, oke. Lupa. Mohon maaf. Nah, oke, titik slash example. Ya. Nah, ini cara ngelihatnya gimana ya biar enak ya. Kasih tab dulu ya.
Oke, ya, jadi kita punya 3 variabel, oke. Long in, mychar, dan ptrchar. Oke, ini long in ya, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Oke, alamatnya ada di bla 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 7FFF bla 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 F158. Oke. Nah, kemudian ada mychar. Oke, nilai charnya key, nilai heksanya 51 disimpan di alamat F157. Nah, jadi agak beda ya. Jadi mychar ditaruh duluan di 57 baru long in-nya di 58. Tuh. Kemudian ptrchar. Ptrchar nilainya adalah alamat dari mychar. Alamatnya dari dia sendiri ada di 60, F160. Bintang dia adalah key. Ya, oke. Nah, oke, jadi secara kalau digambarkan dari ini, nah itu kurang lebih begini. Kita pakai ini ya, pakai LibreOffice. Oke. Loh, mana tadi? Oke. Loh. Loh. Nah, ini aja. Jadi kita punya alamat tadi berapa? Oke. Kita punya alamat ini ya. 7FF D58 dan seterusnya. Oke. Nah, oke. Kita punya alamat itu. Oke. Loh. Lupa kalau kopinya harus pakai itu. Oke, ya. Ini mungkin ya. Jadi biar memudahkan juga buat teman-teman, ini nanti alamatnya saya buat Oke, alamatnya saya buat ini 5X ya, 5X. Kemudian ya sesuai dengan konsensus DC alamatnya 8 byte. Ini sudah ada 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, baru 6. Berarti harusnya ada tambahan lagi 2 byte. 0000. Nah, karena konsensusnya 8 byte. Nah, ini kotaknya nanti saya coba insert. Oke. Terus kita insert lagi. Insert. Nah, oke. Jadi ini nanti plus 0 ya. Ya nggak apa-apa ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A, B, C, D, C, D, E, F. Oke. Ya. Oke, nah gini. Nah, ini 5X berarti bawahnya kira-kira berapa nilainya? Yang di sini nilainya berarti berapa ini? Ini kan 50, 51, 52, 53 dan seterusnya. Bang di bawah sini berarti berapa? F1 berapa bawahnya? Berarti 6X. Kan ini 51, 52, 53, 53, 54 dan seterusnya sampai 5E, 5F, habis 5F 60, 61, 62 dan seterusnya. Oke. Oke. Nah, tadi kita punya apa namanya? Ya. Long in disimpan di alamat 58. Nah, berarti di sini ya, 58 nilainya adalah 41, 42 dan seterusnya sampai 48. Nah, karena kita menggunakan little endian, jadi nyimpennya bukan 41, 42, tapi 48, 47, oke, 46, kemudian 45, 44, 43,
42, 41. Dah, dulu. Oh, ini kurang 1 ya. Ini kurang 1, 9-nya belum. Ini 9 ya. 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 Ya, ini. Nah, oke. Nah, oke, kita punya long in ya tadi disimpan di sini long in. Nah, kemudian mychar ada disimpan 51. Sorry, mychar nilainya 51 hexa atau karakternya key disimpan di 57. Berarti ada di sini ya. Ini 51. Nah, oke. Kemudian PTR char ya, PTR char nilainya 57, F1 57, dia disimpan di 60. Nah, berarti dia disimpan di sini. Di sebanyak 8 kotak ini punyanya PTR char. Oke, kasih. Nah, itu PTR char. Oke, nilai yang dia disimpan berapa? Nah, ini 7F, FD, 54, 25, F1, 57. Nah, karena little endian dibalik ya. Oke, karena little endian dibalik. Oke, 57, kemudian F1, kemudian 25, kemudian 54, kemudian FD, oke, FD, kemudian 7F, 00, 00. Tuh, nggak apa-apa, ini maksudnya 00 ya. Oke, 00 ini nggak bisa ditulis, nah, nggak apa-apa, ini 0000. Oke. Nah, oke, kemudian kalau programnya saya ubah ya, jadi ini kondisi memorinya seperti ini, kondisi memorinya seperti ini. Nah, ini kita bisa buktikan. Jadi kalau misalnya programnya kita ubah menjadi begini misalnya ya, PTR char itu sama dengan alamat dari login. Nah, login. Nah, ya tentu saja kita cache ya, kita cache sebagai char bintang. Oke. Nah, jadi sekarang tadinya dia menunjuk ke alamat sini ya. Dia tadi menunjuk ke alamat 57, sekarang saya ganti ke alamat 58. Nah, terus kita bisa buat for ya, for. Oke. INTI sama dengan 0, I kurang dari 8. Oke. Kemudian I plus plus. Oke. Kemudian kita lihat ya. Oke. Nah, dengan cara seperti ini kita bisa melihat apa namanya? Sekarang PTR char menunjuk ke alamat sini ya, tunjuk ke alamat 58 ya, 58. Nah, terus kita bisa lihat ke kanan gitu ya. Nah, kita bisa lihat ke kanan. Oke. Kita bisa buat print seperti ini. Print F ya. Print F PTR address, ini address ya, persen P, kemudian value-nya persen X, pagar X. Nah, ini untuk melihat per byte ya, per byte di alamat 58 dan seterusnya ke kanan. Nah, ini kita kasih alamat PTR char, kita kasih PTR char, nilai PTR, lalu bintang PTR char. Nah, oke. Nah, agar PTR char-nya ke kanan ya, jadi kan mulainya di 58, biar beriterasi ke kanan maka saya increment. PTR char itu saya increment gitu. Nah, coba kita lihat make kok. Oh, ini salah ya, berarti ada yang error tadi di sini. Ini sebenarnya nggak apa-apa sih, nggak usah dibenerin dulu ya. Mungkin ini dulu aja. Kita compile pakai compile biasa tadi. Nah ini, oke, bisa. Terus
pendaftaran ya, sampel. Nah, oke. Nah, ini mungkin alamatnya sedikit berbeda, tidak apa ya, tidak sama seperti tadi. Tadi kan 58, sekarang D8 ya, D8 sama ini D3. Jadi beda-beda ya, nggak sama seperti tadi. Nah, intinya adalah saya ingin memberikan informasi bahwa ketika pointernya ditaruh di sini, kalau saya iterasi ke kanan, yes, pointer of char ya, berarti ngambil satu byte, kita bisa lihat ya, bahwa tadi nilai long in itu aslinya 41 dan seterusnya sampai 48, tapi ketika disimpan di memori, ya nyimpennya 48 dulu, baru 47, baru 46, baru 45, baru 44, 43, 42, 41 gitu. Nah, itu saya pengen memberikan informasi itu aja gitu. Terus kalau misalnya kita teruskan juga, ini diteruskan juga ya. Jadi sekalian. Jadi kalau melihat ini tadi kan setelah D8 ya, D8 sekarang E0, bawahnya kan PTR char ya. Setelah ini unsigned long, bawahnya PTR char. Nah, ini saya juga iterasi terus aja ya. Jadi oke. Nah, oke. Oke. Bentar, ini kita buat print dulu ya. Print. Oke. Kurang titik koma. Compile dulu. Print F. Maaf. Mending di sebelah nggak pakai F ya. Oke, kok gini? Oke, mungkin begini aja ya. Kita kasih dia menunjuk alamatnya dia sendiri. Nah, kita kasih dia menunjuk alamatnya dia sendiri. NPTR char. Bisa nggak ya? Nggak mau, ya sudah, tipe datanya nggak mau. Oke, sebentar, ini mungkin saya tadi pengennya meneruskan biar oke, mungkin ini kasih 2x ya. Oh, yang ini biarin aja persen %P, yang ini 2x. Oke, ya mungkin ini kalau di print tidak begitu bagus ya kelihatannya ya. Oke. 2.2x, coba 2.2x. Oke. Ya, ini mungkin ketika saya teruskan ke bawah tidak smooth seperti yang di atas ya ngeprintnya, tapi yang jelas mekanismenya masih sama ya. Jadi kalau yang di print yang sekarang itu ya, yang di print sekarang itu alamatnya ini ya. Oke, 38 CD, oke, 38 CD, CD0 F8. Oke, mungkin ini kita ganti. Oke, ya. Oke.
Aduh, salah. Copy. Nah, mungkin ini. Nah, oke. F. Nah, setelah D0F, ya berarti ini berapa? D1 ya, D1. Oke, D1 0. Nah, 00 ya. Oke. Nah, mungkin kalau sekarang begini ya. Jadi tadi login itu disimpan di alamat D0F8. Ini F8. Oke. Kemudian untuk mychart di alamat D0EF. D0, oh berarti di atasnya ya. Di atasnya. Oke. Nggak ada di sini ya, di atasnya. Oke, mungkin kalau kita compile lagi akan berubah. Ya, is oke. Mungkin ini kita abaikan dulu ya, nggak apa-apa. Ini diabaikan dulu. Jangan, ini nggak di sini gitu ya. Oke. Terus sekarang berubah lagi alamatnya. Oke, ya nggak apa-apa. Ini aja. Oke, ini saya copy, ganti di sini. Nah, ini X ya. 58 ya. Jadi disimpan di 58 itu punyanya login. Nah, kemudian untuk PTR char di alamat 60. Nah, di sini kita ganti dengan 6X ya, 6X ini 60 ya. Oke. Nah, PTR char menyimpan nilai ini ya. Oke. 73F 4F. Oke. Ya, mungkin ini kita berikan satu ini lagi, insert row above. Oke. Oke. Ini saya copy ke atas. Ini berarti ini 4F ya, 4X, sorry, 4X. Nah, ini punyanya variabel G tadi di situ, di alamat 4F, di alamat 4F. Nah, otomatis PTR char menyimpan ke alamat sini ya, ke 4F ya. Berarti ini nilainya oke. Oke, berarti ini nilainya dia sekarang ya, sekarang oke. 4F. Kemudian 3F 5D E2 FC 7F ya, 7F 0000. Oke. Nah, ini dari sini kita apa ya? Tadi programnya saya buat begini. Jadi setelah itu PTR char itu diberikan alamatnya login, which is alamatnya login itu adalah ini ya, 58. Nah, 58. Dengan demikian ketika kita iterasi ya, ketika kita iterasi, nah, ambil yang ini aja yang sebelum garis-garis ini. Oke, kita bisa lihat di alamat 58 nilainya 48. Oke, alamat 59 47, alamat 5A 46, 5B 45, 5C 44, 5D 43, 5E 42, 5F 41. Nah, oke, jadi ditukar seperti ini. Jadi tidak di apa namanya? Tidak di ya tidak di ini tidak di apa namanya? Tidak 41 42 43 45 6 47 48 tapi dibalik ya. Jadi nilai aslinya 41 sampai 48, kemudian nilai yang disimpan di memorinya kita bisa lihat dari sini itu dibalik ya. Jadi alamat yang paling kecil menyimpan 48, setelah itu 47, setelah itu 46 dan seterusnya. Oke, mungkin sampai sini dulu aja. Nanti teman-teman bisa berlatih sendiri untuk masalah memori dan ini dan aplikasinya. Ini tadi saya agak salah ini. Ini harusnya saya pakai pointer lain, jangan pakai ini, gitu ya.
Jadi pakai pointer lain untuk melihat alamat dan nilai dari yang ada di sini gitu. Mungkin next time aja kita bahas ya. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada mungkin sampai segini dulu ya teman-teman. Silakan belajar sebaik mungkin. Oke, silakan belajar sebaik mungkin. Jangan lupa besok Senin ada kuis ya, seperti biasa. Oke, dari saya akhiri sekian dulu. Terima kasih semuanya. Oke, selamat pagi. Semoga sehat di tempat masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama.